Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku. Kembali lagi sama aku Isma, dan buat teman-teman yang baru di sini, welcome, nice to meet you. Kenalin, aku Isma Nurfadila. Teman-teman bisa panggil aku Isma. Seperti biasa, pertemuan kali ini juga aku mau jelasin materi yang hari ini aku bawain, yaitu materi tentang pembelajaran berbasis kompetensi. Jadi selamat datang di Belajar Bareng Isma. Yeay. Tujuan kita belajar materi kali ini tuh biar kita tahu nih tujuan dari pembelajaran itu sendiri tuh apa, kayak gitu. Terus pihak-pihak yang terkait dalam pembelajaran berbasis kompetensi itu siapa aja. Terus kita tahu nih apa sih yang harus dipersiapkan, kayak gitu. Jadi ayo nih teman-teman kumpul sini, kita belajar bareng, kita diskusi bareng, simak videonya. Apa sih pembelajaran berbasis kompetensi itu? Gini teman-teman, jadi pembelajaran berbasis kompetensi itu pada dasarnya adalah pembelajaran yang berfokus pada pencapaian kompetensi peserta didik. Pembelajarannya itu bisa berupa pendidikan atau pelatihan. Nah, tujuannya itu agar kompetensi yang diharapkan dicapai oleh peserta setelah menyelesaikan proses tersebut. Kompetensinya ini berbentuk kinerjanya itu kinerja yang baik dalam suatu bidang pekerjaan. Nah, kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Bila digambarkan hubungan antara kompetensi, kemampuan, dan pengetahuan seperti ini nih, yaitu kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal yang baik. Kompetensi ini dicapai sebagai hasil penggunaan kemampuan dalam pemecahan masalah yang aktual. Kemudian, kapabilitas atau kemampuan sebagai hasil penerapan kombinasi penerapan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Ini kompetensi dasar yang diperoleh sebagai hasil perpaduan antara bakat, pengalaman, dan pendidikan, yang mana menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk melakukan pembelajaran berbasis kompetensi? Yang pertama itu kurikulum berbasis kompetensinya nih, yaitu kurikulum yang ditujukan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Yang kedua, kompetensi yang dikembangkan. Kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Yang ketiga, desain dan pengembangan sistem. Desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalamnya harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi nih teman-teman. Oh iya, pembelajaran berbasis kompetensi ini tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta didik aja loh, tetapi juga pada pencapaian pengajarnya atau fasilitatornya juga. Sekarang aku mau jelasin hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran nih teman-teman. Jadi nih, pendesain pembelajaran itu diharapkan dapat melaksanakan kegiatannya secara bertahap. Yaitu yang pertama harus menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi nih teman-teman. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, alokasi waktu, dan lain sebagainya, itu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajarannya. Yang kedua, pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran. Biar apa sih? Biar peserta didik nih memfokuskan dirinya pada seluruh pembelajaran yang diberikan. Nah, upaya pemberian motivasi ini tuh berupa pujian atau pemberian latihan yang relevan. Kemudian dengan menanamkan keyakinan kepada peserta didik, itu nanti peserta didik akan secara bertahap mereka percaya bahwa mereka ini akan berhasil mencapai kompetensi yang mereka inginkan, kayak gitu. Selanjutnya, hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Itu gimana sih? Oke, jadi fasilitator ini harus mampu menguasai bahan pembelajaran dengan baik, bahkan harus sangat baik sih. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahannya atau saat menjawab pertanyaan dari peserta didik nih.
Kemudian nih teman-temannya, fasilitator itu perlu nih terampil dalam merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran, yaitu meliputi tahapan pembelajaran runtut saat menyajikan isi pembelajarannya menggunakan berbagai metode, alat, atau media apapun. Kemudian harus bisa mengelola waktu secara efisien, mampu memotivasi peserta didik, dan selalu bisa memberi penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Selain itu apa? Fasilitator itu perlu juga nih mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia, baik itu di perpustakaan, atau peralatan-peralatan di laboratorium, atau ruang belajar tertentu. Kemudian harus mampu juga nih menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika dirasa sumber-sumber belajar yang lain tuh kurang bagus kayak gitu atau tidak ideal. Terus fasilitator itu harus mampu nih merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai dengan kompetensi dalam tujuan pembelajarannya. Nah, alat pengukuran yang baik itu gimana sih? Alat pengukuran yang baik itu dilihat dari validitasnya, reliabilitasnya, terus kepraktisan dalam penggunaannya juga. Yang terakhir, fasilitator harus mampu memperoleh dukungan dari tenaga kependidikan dan pengelola satuan pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga kependidikan itu berupa penyediaan ruang pembelajaran atau peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Kalau dari pimpinan satuan pendidikannya, yaitu berupa keleluasaan berkreasi dan berinovasi dalam melakukan pembelajaran, teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Semoga bisa membantu ya. Seperti biasa, barangkali nih ada yang kelupaan semakunya atau teman-teman punya insight sendiri mengenai materi kali ini, ayo diskusi bareng di kolom komentar. Aku tunggu. Jangan lupa minum air putih. See you in the next video. Dadah!